Fitri, begitu teman-teman semuanya. Untuk pertemuan minggu ketiga ini, mata kuliah praktik akuntansi dagang dan jasa, Bu Dani akan memberikan sedikit tutorial atau demonstrasi cara mengerjakan buku cek dan juga buku pembantu, baik itu buku besar pembantu piutang maupun utang. Baik, sebelum mengawali pertemuan secara virtual ya, secara tidak langsung, asinkronus seperti itu, mohon maaf. Jadi teman-teman nanti malam Bu Deni akan memberikan sesi sinkronus dengan melalui Google Meet ya untuk lebih jelasnya. Bu Deni akan memberikan tutorial ini tidak akan panjang lebar. Jadi yang pertama ini adalah berkaitan dengan buku cek. Jadi kemarin sebenarnya ada di beberapa transaksi itu yang harus mengeluarkan cek. Jadi kalau kita ketemu kayak bukti 9 ini adalah perintah penarikan cek. Jadi untuk perintah penarikan cek ini sebelum kita melakukan penjurnalan di jurnal kas keluar, karena ketika kita menarik cek berarti kita mengeluarkan uang, begitu. Sebelum ke situ kita akan membuat buku cek terlebih dahulu. Nah, kalau untuk buku cek itu belum di sini. Jadi kalau untuk yang perintah penarikan cek itu, sebelum itu kita akan membuat buku ceknya terlebih dahulu. Buku cek ya, ini ada contoh untuk tanggal 2 Januari ya, ini CD 1111. Ini ada di, kita lihat dulu transaksinya. Transaksi awalnya CD 1111 di perintah penarikan cek ini ya. Jadi untuk perintah penarikan cek yang pertama kita lihat ada di bukti 02 itu untuk membentuk dana kas kecil sebesar 15 juta kita menarik cek. Jadi di sini sudah diberikan contoh oleh Bu Titi bahwasanya saldo awal untuk kas kita adalah sebesar 195.999.300 rupiah. Kemudian karena kita ambil 15 juta, maka di kolom saldo itu kita tinggal kurangkan saja sehingga saldonya adalah 180.999.300 rupiah. Teman-teman, untuk buku cek ini jadi ada dua bagian utama. Yang sebelah kiri ini adalah bonggol cek ya. Yang sebelah kiri yang kecil, kalau yang ini adalah lembar utama. Nah, di sini kalian nanti harus mengisi semua ya, baik nomor cek, kemudian tanggal berapa transaksi dilaksanakan, cek ini ditujukan kepada siapa, kemudian untuk keperluan apa. Kalau yang di sini adalah pembentukan kas kecil, saldo awal kas itu ini ada di buku informasi ya, sedangkan untuk yang saldo pada lembar cek berikutnya ini berasal dari ini, saldo terakhir pada buku cek pertama. Ini menjadi saldo awal buku cek selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi karena sebenarnya ini untuk kolom saldo ini hanya untuk mengecek bahwasanya ketika kita mengeluarkan uang itu tidak melebihi uang kas kita begitu. Sehingga perlu ada semacam pencatatan seperti ini agar memudahkan ketika mau mengambil berapapun, kita tahu gitu saldo terakhir kita kasnya itu berapa. Karena kan pada dasarnya menarik cek itu kita mengambil uang dari rekening kita, rekening giro atau kas yang ada pada rekening giro seperti itu. Terus teman-teman kemarin ada yang bertanya, ada di buku cek nomor CD 1114 ini kenapa kok ada kolom setoran itu berada ada saldo sebanyak 45.954.000. Itu teman-teman, jadi kalian bisa buka di bagian buku transaksi ya. Mohon maaf, buku informasi. Jadi di sini bukti 10. Ketika kita ketemu dengan catatan kas mingguan, teman-teman, ternyata kita tidak hanya menginput transaksi tersebut kepada ke dalam jurnal penerimaan kas, tetapi kita juga harus mencatatnya di dalam bonggol cek seperti itu untuk sebagai
bahan evaluasi bahwasanya oh kas kita tuh nambah berapa seperti itu, sehingga harus kita tulis juga di bonggol ceknya. Nah, di sini kebetulan angka 45 juta ini yang 45.954.000 ini diperolehnya dari buku informasi yang awal ini, di bukti penerimaan kas yang pertama. Jadi ada beberapa yang harus kita catat, yakni karena ini adalah setoran. Setoran itu dalam artian adalah uang yang kita terima. Nah, uang kita terima berarti ada di bukti penerimaan kas dan catatan kas mingguan. Di sini udah bersaldo 16.954.000 dan ini belum kita catat ya. Kita mencatatnya nanti sampai kalau ketemu catatan kas mingguan. Nah, kita ketemu di catatan kas mingguan ada di sini di tanggal 6 Januari. Ini ada catatan kas masuk 29 juta yang tadi adalah sebesar di bukti penerimaan kasnya, di buku penerimaan kasnya itu kita nerima dari pelunasan piutang itu juga menerima kas sebesar 16.954, jadi tinggal ditambahkan 16 juta sekian ditambah dengan 29 juta. Sehingga pada buku cek ini di kolom setoran, setoran itu adalah menambah saldo kas ya. Sedangkan pengambilan itu mengurangi saldo kasnya, itu bertambah besar sekian. Sehingga ketika kita menarik cek untuk CD 1114, CD 1114 itu berarti habis penerima pembayaran utang gaji ya. Kita lihat ini transaksi berapa. Pembayaran utang gaji yang ini ya. Yang ini perintah penarikan bukti 9. Terus kita ketemu lagi penarikan cek bukti berapa coba. Ada bukti bawah sekali ya, bukti 17 ya. Ini adalah pembayaran utang gaji juga. Jadi kita mengeluarkan cek untuk membayar utang gaji. Jadi nanti kalau kita sebelum ini, kalau misalkan kita ketemu dengan catatan kas mingguan dan bukti penerimaan kas seperti ini, nanti kita harus menambahkan di bagian setoran ya teman-teman. Terus angka yang ini, angka yang sebesar penarikan ceknya ini masuknya 5.100.000 ini masuk di bagian ini masuk di bagian pengambilan. Kalau pengambilan ya, jadi kalau yang ini tinggal ditambahkan. Jadi nanti saldo terakhirnya sini berapa, masuk ke saldo CD 1115 sebagai saldo awal, begitu seterusnya, begitu ya teman-teman. Jadi kalau ketemu dari bukti penerimaan kas, dari hasil pelunasan piutang, ataupun dari catatan kas mingguan, nanti langsung ditambahkan, masukkan di bagian kolom setoran. Untuk menjaga saldo kas kita tetap up to date, begitu. Sehingga ketika kita menarik cek itu tidak melebihi jumlah dari kas yang kita miliki. Jadi fungsinya kayak sebagai alat untuk mengecek apakah saldo kita masih atau tidak begitu. Sekarang kita ke buku pembantu, tidak perlu berlama-lama. Yang di buku pembantu, sebentar. Buku pembantu. Nah, ini ya, buku pembantu piutang dan utang. Jadi, teman-teman kemarin Bu Dani sudah memberikan pertanyaan apakah buku pembantu itu diisi pada akhir bulan atau setiap kali transaksi langsung diposting ke buku pembantunya. Langsung diposting ya, teman-teman. Jadi, tidak perlu menunggu akhir bulan karena takutnya nanti malah jumlahnya tidak sesuai begitu. Sehingga nanti akan menyebabkan laporan keuangan yang kita susun itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga perlu kita posting setiap transaksi. Nah, ini ada contoh yang sudah diberikan Bu Titi, ini ada di Januari tanggal 4, misalkan kita lihat di buku transaksi Januari tanggal 4 yang berkaitan dengan piutang ya. Ini Januari tanggal 4. Nah, kita lihat ini adalah transaksi yang dilakukan pada tanggal 3 ya, yang 6.150 kita lihat. Ini adalah PT Wanebi, penjualan 625.
Ini ada PT Lilo ya, bukan PT Wanebi ya yang itu ya. Oh yang ini, oke. Kita lihat di tanggal 4 Januari, karena ini adalah laporan penyelesaian reparasi yang berbentuk faktur penjualan, jadi udah bagus sudah menyelesaikan pekerjaan jasa reparasinya, kemudian tidak langsung dibayar secara kas sehingga dia mengeluarkan faktur penjualan. Nah, sehingga ini penjualan secara kredit, maka UD Bagas piutangnya bertambah kepada PT Wanebia, sehingga pada buku pembantu piutangnya PT Wanebi kita tulis tahun 2018 bulan Januari tanggal 4, keterangannya adalah ini adalah transaksi penjualan. Di bagian mutasi debit, buku pembantu piutangnya bertambah. Ya, saldonya juga masih debit karena saldo normal piutang ada di debit. Kemudian jika kita lihat di PT Bima tanggal 3 ini ada pelunasan. Oke, kita lihat PT Bima. Yang ini tanggal 3 Januari. Jadi itu tanggal 3 Januari itu ada kita menerima kas ya, berarti ada hubungannya dengan piutang ya. Di sini keterangannya adalah pelunasan piutang. Piutangnya ini kita lihat saldonya di bagian ini ya, buku pembantu yang di saldo awal. Oh, ternyata saldo awalnya adalah 17.300.000. Jadi ketika dilunasi, nilai yang harus kita nolkan atau kita hilangkan juga sebesar angka yang sama. Jadi bukan kas yang diterima, tetapi nilai piutangnya itu berbeda, teman-teman. Jadi nanti ini awalnya saldonya ada di debit, kemudian tanggal 3 itu dilunasi, maka piutang kita berkurang kepada PT Bima ya sejumlah 17.300. Ketika berkurang, piutang ada di sebelah kredit, sehingga saldonya adalah 0 di bagian debit. Seharusnya ini ditulis 0 begitu. Jadi secara garis besar seperti itu. Untuk buku pembantu utang juga sama teman-teman. Dia hanya bedanya kalau misalkan ada transaksi, ada faktur pembelian, kita membeli berarti utang kita bertambah, berarti nanti mutasinya ada di kredit begitu, karena saldo normal utang itu ada di kredit, sehingga ketika utang bertambah itu di kredit. Seperti ini. Nah, seperti ini awal saldonya itu tidak ada, kemudian ketika kita membeli saldo utangnya bertambah ya. Jadi utang bertambah di sisi kredit sehingga saldo per tanggal 2 itu udah 3.775.000. Ketika kita ada pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau disebut retur, maka di keterangan kita tulis retur, kemudian utang kita dikurangkan sebesar berapa yang dikembalikan. Misalkan ini 550.000 yang dikembalikan, berarti di kolom debit utang kita berkurang ya, didebitkan sehingga saldo terakhir kita utangnya adalah kredit sebesar 3.225.000 sesuai dengan saldo normalnya. Baik, itu saja mungkin tutorial ataupun video pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan buku cek dan juga cara untuk mengisi buku pembantu utang dan juga buku pembantu piutang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.